minggu, malam yang kutunggu. Akhirnya Saturday with kembali menemuimu. Kangen juga ya, ternyata dengar Bu Uke ngomong malam minggu, malam yang kutunggu. Sebenarnya nunggu siapa coba? This is already 2021 loh, Bu. Nah, gitu Bu Yus. Bilangnya aku yang nggak improve, tapi Uke Coba apa lo Mas? Improve loh saya tuh. Karena tahun 2021 ini kan Saturday with hadir dengan kemasan yang berbeda. Gimana tuh loh Mas Thomas Ki? ya, bener. Jadi, Sobat Malming, di tahun baru ini kami ingin menghadirkan sesuatu yang baru di Saturday Tweet. Tidak hanya berbincang dengan para narasumber, tapi nanti para narasumber juga akan mengajak kita untuk beraktivitas. Jadi, Sobat Malming yang di rumah bisa juga ikutan untuk menerapkan aktivitas-aktivitas yang dibagikan kepada murid ataupun anak-anaknya. Anak-anak kata dasarnya ya Mas Thomas ya. Okay. Seru ini, seru. Ya udah, kalau begitu kita langsung sapa tamu perdana kita di tahun 2021 ini ya. Halo Bu Eni, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu datang ke Saturday Tweet. Terima kasih undangannya. Terima kasih banyak Miss Eni. Ini saya sungkem dulu ya Miss, karena saya dulu mahasiswinya Miss Eni zaman Majapahit. Iya nakal nggak Bu? Enggak dong. Ini sebelum kita, aduh Miss. Jadi curious nggak sih Mas Thomas? Bu Uke versi mahasiswi itu kayak apa nih, bisa kita kulik-kulik dari dosennya loh ini. Enggak, Miss Eni nggak inget kok. Mau tanya satu Bu Eni. Dulu waktu kuliah Bu Uke ini jomblo nggak Bu Eni? Saya terus terang dengan mahasiswa itu tidak begitu kepo ya. Wah, alhamdulillah. Rahasia tidak terungkap. Masih tertutup. Oke. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Miss Eni memperkenalkan diri terlebih dahulu? Loh, katanya tadi mahasiswa saya. Oh, bisa iya. memperkenalkan dong. Nah lo, kena. Baik, sekali lagi terima kasih undangannya. Suatu kehormatan ya untuk saya bisa bergabung hari ini. Saya nama Eni Anggraini, mengajar di atas ini ya, sastra Inggris Sanata Dharma. Tidak terasa sudah lama juga mengajar di situ. Tapi saya sekarang beberapa belas tahun terakhir ini fokus pada sastra anak, literature for children and young adults. Gitu. Nah, ada lagi? Yang perlu saya perkenalkan? Habis ini soalnya pertanyaannya lebih banyak nih. Mungkin sedikit ini ya, studinya dulu di mana, lalu tentang apa gitu. Saya S1 dari UGM Sastra Inggris, kemudian S2 di Ohio State sama dengan Bu Yusefa, lulus tahun 96. Saya nggak tahu sudah pada lahir atau belum. Belum kuliah Bu Eni udah ke ini loh, luar negeri jelong-jelong loh. Luar biasa. Lalu tapi saya masuk jadi sebenarnya belajar tentang language arts. Kalau kita menyebut language skills, tapi di sana lebih disebut sebagai language arts, karena katanya berbahasa itu adalah arts ya, tidak hanya skill gitu. Nah dari situ waktu studi di Ohio State itu saya berkenalan dengan ini literature for children and young adults, karena kebetulan suhunya sastra anak itu waktu itu mengajar di situ, yaitu Janet Hickman dan Rudin Sims Bishop. Nah sejak itu saya Dr.
Bishop mungkin bukunya pernah dipakai ya, Iya, multiculturalism dan sebagainya itu. betul. Ya. Lalu, nah sejak itu Keren, lalu saya keren. tertarik untuk banyak membaca buku anak, terutama yang bahasa Inggris ya, karena saya mengajar di sastra Inggris, lalu incorporating buku-buku tersebut untuk mengajar gitu. Kalau saya beri novel juga novel yang untuk yang adults gitu misalnya. Lalu saya kembali ke Ohio State untuk S3 tahun 2009. Nah, memang khusus untuk itu. Jadi area of study-nya adalah literature for children and young adults. Dan itu kebetulan sekali karena waktu saya masuk area of study itu belum begitu lama dibuka. Jadi saya mungkin angkatan agak baru gitu ya, keempat atau ketiga semacam itu. Dan saya sangat beruntung karena sudah ada itu. Dan ya, itu adanya di sebagian besar di Amerika itu kalau untuk sastra anak masuknya ke College of Education. Jadi saya sekarang ini agak tidak jelas fokusnya karena S1 sastra Inggris, S2 dan S3 masuknya ke education, walaupun saya masih tetap fokus ke text analysis untuk disertasi juga text analysis gitu. Nyastra banget berarti ini ya Bu Eni ini ya. Bisa nih Mas Thomas kita ajak ikut IERA. Iya. IERA ini sudah USD. Habis ini ya langsung modus Mas Thomas nih Bu. Baik. Oke, Sobat Maming, kita sudah tahu seberapa keren Bu Eni hari ini, dan di episode kali ini kita akan ngobrolin tema seputar read aloud dan juga manfaatnya. Dan pastinya kita beruntung karena nanti dapat bonus dibaca nyaring oleh Bu Eni, dan nanti bisa loh ya untuk putra dan putrinya diajak menyimak untuk mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Bu Eni yang pastinya mantap. Tadi kata dasarnya anak-anak, sekarang kata dasarnya putra-putri loh Bu Uke. Ini siapa sih yang bukan bikin skrip? Bukan ya? Ya udah, seru banget nih. Tapi sebelum Bu Eni membacakan buku, saya mau tanya dulu nih Bu Eni, sebenarnya apa sih Bu Eni read aloud atau membaca nyaring itu? Wah, ini kayaknya pertanyaan gampang tapi susah jawabnya. Kayak pendadaran. Jadi ini jawaban dari berbagai sumber gitu ya. Cuman dari berbagai sumber itu kok mereka bilang read aloud, ya that's just it, read aloud gitu. Ya, jadi kalau dari berbagai sumber itu saya menyimpulkan bahwa reading aloud itu membaca nyaring, tapi saya kira yang dimaksudkan di sini adalah bukan untuk diri kita sendiri ya, tapi membaca nyaring untuk orang lain. Dan itu sebetulnya terutama untuk anak-anak yang belum bisa membaca adalah membuka wawasan gitu. Jadi mereka nggak bisa baca sendiri, tapi dengan kita bacakan itu lalu mereka tahu segala macam gitu. Ya, jadi reading aloud itu ya read aloud, tapi at the same time membuka wawasan untuk yang mendengarkan. Saya kira itu. Mudah-mudahan memuaskan jawabannya. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut dan dicontohkan. Tapi ini Miss Eni, why read aloud gitu Miss? Malah kayak nanya garis hidup ya. Why? Why? Nah, itu bisa saya jawab why not?
Oh iya, saya tuh baru ngomong gitu. Why not? Wah, ini. Jadi read aloud itu banyak manfaatnya ya. Saya kira terutama yang sudah banyak diketahui orang, tentu saja manfaat dalam berbahasa itu sendiri. Katanya kalau kita membacakan misalnya cerita, atau tidak harus cerita sih sebetulnya ya, buku lain yang menarik juga boleh gitu. Itu akan membuat anak-anak ini, terutama kan kita membacakan biasanya untuk anak-anak kita yang belum bisa membaca sendiri gitu ya, itu akan mengembangkan, katanya, developing the language skills. Ya, karena dengan mendengarkan cerita itu, anak-anak lalu terbiasa pada misalnya mendengarkan susunan kalimat yang apa istilah tertata gitu. Ya, kalau kita bicara tidak membaca ini kan kadang susunannya tidak begitu tertata ya, seperti saya kadang apa ya, mau ngomong apa gitu kan. Tapi kalau yang di buku itu kan sudah diedit, sudah ditulis, sudah dilihat lagi. Jadi mendengarkan yang spoken, yang bahasa sehari-hari, tapi dengan membacakan itu juga lalu mereka belajar bahasa yang berbeda, bahasa writing, bahasa yang lebih tertata gitu. Selain itu juga kalau mau dihubungkan dengan language arts tadi, juga pasti listeningnya juga nambah gitu ya. Bisa dalam bahasa ibu atau bahasa asing. Misalnya belajar bahasa Inggris, dibacakan cerita bahasa Inggris juga bisa. Kemudian kalau mereka misalnya di tengah cerita itu tanya gitu, speakingnya juga berkembang. Nah nanti kalau sudah agak besar, akan bisa respon dalam bentuk misalnya menulis gitu. Katanya orang hanya bisa menulis kalau banyak membaca. Gitu. Jadi dibacakan sebetulnya juga sama saja kalau belum mampu membaca sendiri. Jadi dari segi bahasa itu, kemudian menambah kosakata juga. Kalau kita membacakan buku untuk anak, kadang kan tidak harus buku yang, nanti ini termasuk tips juga ya, tidak harus buku yang kita pikir sangat sesuai untuk usia anak tersebut, agak naik sedikit boleh gitu ya. Dan itu nanti akan menyebabkan anak tertantang dan tahu kosakata yang agak lebih advance gitu ya. Dan itu tidak apa-apa, katanya kalau kita membacakan cerita untuk anak itu karena kita pakai intonasi dan sebagainya, jadi kalaupun ada kata yang sulit itu anak akan ngerti gitu. Jadi kosakata juga bertambah, katanya begitu. Kemudian apa lagi, membuka wawasan tadi. Jadi cerita itu kan tentang orang lain di tempat yang lain dan sebagainya, yang kalau kita tidak bisa selalu mengalami itu secara langsung ya. Tapi kalau dari cerita, lalu anak kita yang biasa-biasa saja lalu cerita tentang kehidupan, misalnya anak jalanan, dia jadi tahu, oh ini ternyata ada toh di dunia ini yang seperti ini misalnya gitu. Jadi walk in other people's shoes ya istilahnya, melalui cerita itu. Saya kira itu yang penting. Jadi kita membuka wawasan anak supaya tidak lurus gitu, tapi bisa ngerti macam-macam.
Kemudian apalagi saya nyontek ya sebentar. Eh, Kalau itu dilakukan di rumah oleh orang tua, saya kira terutama juga kedekatan antara orang tua dan anak. Kalau kita baca cerita kan pasti mungkin tidur sebelahan gitu ya, atau anaknya di pangku gitu. Nggak mungkin toh kalau kita bacain anak di pojok satunya, kita duduk di pojok yang lain. Nah itu kan pasti dekat gitu. Nah itu juga saya kira salah satu manfaat secara apa psikologis atau apa gitu ya, bukan hanya kognitif. Saya kira itu. Saya kira itu beberapa manfaat reading aloud, bisa dilakukan di sekolah atau di rumah gitu. Keren, keren. Wah, ini saya tadi menggarisbawahi sesuatu yang menurut saya belum banyak disebutkan ya di sharing-sharing itu. Anak jadi bisa mendengarkan susunan kalimat yang tertata ya secara nggak langsung. Kadang kita berpikir bahwa anak kalau bicara pasti sudah bisa langsung dengan struktur kalimat yang tertata. Tapi sebenarnya ada juga yang masih mengalami kesulitan ya. Jadi terbawa sampai besar ketika bicara itu belum selesai satu kalimat sudah pindah lagi ke katakanlah topik yang lain itu ya. Jadi kayak jumping ideas gitu. Keren-keren Bu Eni. Kalau intonasi tadi, kalau nggak salah, kemarin saya baca jurnal dari Dr. Wilkinson itu, written intonation itu adalah punctuation ya Bu Eni ya. Jadi memang kalau kita juga terbiasa mendengarkan read aloud atau membaca nyaring itu secara nggak langsung, sebenarnya anak juga belajar kapan harus punctuate the sentences gitu ya. Betul Bu Yusefa, dan itu juga saya jadi ingat tadi belum saya sebutkan, sebetulnya secara tidak langsung anak kecil pun sudah lalu mengenali huruf, dalam arti tidak belajar membaca gitu, tapi tahu kalau itu huruf gitu, tahu yang atas di mana, yang bawah di mana gitu ya. Membaca buku itu caranya bagaimana, saya kira itu. Mungkin anak umur 2 tahun gitu belum bisa baca, tapi sudah tahu kalau bukunya kebalik gitu kan. Jadi itu juga pengenalan. Nanti kalau belajar membaca saya kira akan lebih mudah kalau sudah biasa. Jadi kalau kita bacakan kan biasanya bukunya ditunjukkan ya ke anak itu toh, sambil ditunjukkan gambarnya, otomatis dia lihat tulisannya juga. Jadi itu mulai mengenali huruf-huruf. Tidak kita paksa membaca, tidak akan, tapi tahu oh itu ada loh yang namanya huruf yang bisa dibaca. Ada yang namanya buku, kalau buka buku, baca buku gimana, saya kira itu. Oh, pantas ya kalau ada beberapa orang tua yang misalnya anaknya pegang buku, terus katakanlah buku kebalik, terus dia balik lagi, dibetulkan itu, terus kan orang tua komentar, wih, udah tahu apa sekarang, atau wih, ngerti naik kualik gitu. Iya, oh, itu teorinya itu. Saya kira itu. Keren. Wah, jadi nggak sabar nih ya, pengen dengar Bu Eni membacakan cerita. Nah, kira-kira Bu Eni sudah siap ya, Bu? Kalau begitu kita mungkin mulai masuk ke segmen aktivitas saja. Bu Eni, silakan mungkin bisa memberitahu dulu buku yang dibawa hari ini apa dan kenapa memilih buku ini. Silakan Bu Eni. Oke. Baik, terima kasih. Saya nggak tahu nih kalau saya pakai background bisa kelihatan nggak bukunya. Saya lepas background dulu aja ya. Siap. Karena bukunya jadi tidak terlihat. Oke. Jangan dilihat yang di belakang-belakang. Oke, hari ini saya baca, ini buku baru saya peroleh mungkin seminggu yang lalu. Judulnya Pengen Koyo Bapak. Jadi kalau dilihat buku, judul bukunya yang besar itu
dalam huruf Jawa ya, Honocoroko. Dan ada terjemahannya di bawah itu. Pengen koyo bapak ditulis oleh Paksi, di Paksi atas Raras ya. ya, terjemahannya di atasnya. Kemudian penulisnya adalah Paksi Raras Alit. Keren, keren. Saya bawa buku ini karena unik ya, jadi belum pernah saya lihat, terutama buku anak modern yang ditulis pakai huruf Jawa gitu, dalam bahasa Jawa. Saya ada satu punya buku bahasa Jawa, judulnya Melati, tulisannya Bu Apik Galuh Larasati, tapi tidak Honocoroko gitu. Jadi ini menarik sekali bukunya, tapi saya nggak bisa baca Honocoroko, jadi nanti yang saya baca gitu. Dan untuk membaca saya kira sambil tips ya, supaya membiasakan anak-anak untuk memberi kredit pada penulis. Biasanya kalau ada buku baru awal itu lalu kita bacakan judulnya dan penulisnya. Supaya anak juga tahu ini ada yang harus kita beri kredit gitu, yaitu si penulis. Tapi kalau buku itu sudah dibaca beberapa kali ya nggak perlu lagi gitu. Tinggal isinya, saya kira kadang anak kan ada yang favorit satu buku terus setiap malam minta dibacain itu, ya tidak perlu lagi gitu. Mungkin saya bacakan beberapa halaman saja. Pengen koyo bapak, tulisan dari Paksi Raras Alit. Bapak pinter gawe layangan. Bapak pinter menek mendetke layangan nek temangsang. Nah, Mas Thomas ini sudah pernah main layangan atau belum? Pernah layangannya temangsang ya, lalu nangis gitu kan. Wah, layangannya putus. Nah, ini apa namanya? Ini yang belum pernah main layangan bisa jadi bahan baru, kita coba buat layangan. Mungkin yang sudah lalu bisa identifying themselves kayak Mas Thomas. Oh iya ya, dulu saya pernah seperti itu gitu. Nah, jadi ini bapaknya bisa mengambil layangannya. Dolananku sing rusak bisa didandani bapak. Kasurku bayi biyen bapak sing gawe. Ini ada gambarnya kasur bayi, kemudian bapaknya sedang memperbaiki mainan. Kalau membacakan mungkin bisa ditunjukkan ini bapak atau ditanya ini siapa gitu ya, bapak yang mana misalnya, semacam itu. Gitu. Saiki kasure tinggo bubuk adik. Nah ini saya kira cerita ini juga bisa untuk menunjukkan cinta kasih sayang sama adiknya gitu ya. Ada anak yang punya adik terus iri hati gitu kan. Ya, tapi enggak, ini sayang gitu sama adik tuh harus gini. Aku wis wani bubuk dhewe neng kamar. Musola sekolahku bapak sing bangun. Kabeh kancaku tak kandhani nek bapak iso gawe musola. Jadi ini menunjukkan dia bangga punya bapak. Padahal mungkin bapaknya kan tukang gitu ya, tukang bangunan mungkin, tapi bangga gitu. Bapaknya jadi memberi nilai pada kerja bapaknya. Profesi ya Bu ya. Jadi Betul. supaya apapun profesinya tetap harus ya hormati, bangga. Respect, gitu. Betul. Gapura kampungku bapak sing bangun. Nek kandang sapine Pak Lurah rusak, bapak sing dandani.
Aku ngingu pitik. Bapak sing gawe kandange. Pitiknya yang mana, Mas Thomas? Yang putih Ada berapa pitiknya? 3, Bu. Ya, warnanya apa? Putih sama yang 2 kuning. Nah, gitu. Itu bisa. Pinter anak Pinter. ibu. Lalu bisa diajari, coba bilang pitik, gitu kan? Ini anak-anak harus diulang. Kadang kalau kata-kata baru ya, pitik itu apa sih? Gitu. Nek kandange apik lan resik, pitike ngendok. Nah, ada pelajaran apa ini Mbak Uke? Nek kandange apik lan resik, pitike ngendok akeh. Berarti kita Pelajaran harus kebersihan, Miss. belajar kebersihan. Nah, seperti itu. PJOK. Misalnya begitu. Ini harus saya selesaikan atau Lanjut dong, untuk Bu. contoh? Kok seru ya? Lanjut Bu, lanjut Bu. Lanjut. Baik. Bapak uga iso gawe hotel. Nah, hebat bapaknya ini ya. Hotel anyar Kulon Kalikae, sing ngecat bapakku lho. Ini hotelnya sudah jadi, huruf Jawanya yang tidak bisa saya baca. Aku pengen duwe alat komplit kaya bapak. Tur dipenging karo bapak, ora kena tinggu dolanan, mergane landep. Nah, ini pelajaran hati-hati gitu. Ya, kalau pisau dan sebagainya. Angger malam minggu aku dijak jajan karo bapak, aku seneng banget. Aku dipunduke es krim. Nah, itu kedekatan juga dengan orang tua gitu ya pada waktu hari libur. Saben dina minggu nek ora udan, aku dijak mancing. Bapak pinter mancing. Iwake mengko digoreng ibu. Nah, ini sebenarnya saya kurang setuju karena kok ibu yang goreng gitu ya. Kok enggak bapak sekalian gitu. Kalau seperti saya enggak bisa goreng. Lalu ini saya kira halaman terakhir. Ngendikane bapak, aku kudu maem iwak lan sayur ben pinter. Ben sok gede dadi arsitek. Sing bener arsitek. Halaman terakhir. Jadi saya kira dari segi memperkenalkan budaya Jawa, buku ini sangat bagus. Tapi kemarin teman-teman ada yang protes, kok pengen koyok bapak tok, ndi sik pengen koyok ibu bukune gitu. Seri kedua. Ya, jadi mungkin Benar. ya, Yang mungkin selanjutnya. kalau misalnya Mas Paksi mendengar ini, itu ada protesnya Mas Paksi ya, buku nanti selanjutnya pengen koyok ibu gitu. Malah bisa jadi buat ide buku lagi ya. Iya Mas nih. Paksi ya. Iya ya. Nah, Besok saya saya paling sisi, suka Bu. saya paling suka yang bagian itu tadi loh Bu Eni. Pendak malam minggu aku dijak nonton dijak bapak jajan gitu. Jadi malam minggunya itu nggak ngelangut gitu loh Bu. Sudah saya duga. Saya juga nggak ngelamun kok, Bu. Nah, kalau kita malam Mana, Mbok? minggunya ngobrol begini. Ya betul. Iya loh. Saya malam minggu sibuk ngobrol. Tapi nggak ada es krimnya, sayang. Nggak ada es krim. Keren. Terus sekali Bu Eni, dan mungkin sepertinya saya harus menyelamatkan Bu Uga biar nggak dibahas tambahan. Loh. Bahas lagi. Ya Bu, terima kasih sekali ilmunya dan juga yang sudah dicontohkan, cocok banget untuk diterapkan di keluarga kecil saya besok. Ya deh. Kapan? Segera ya. Kapan? Ini kayaknya Mas Thomas masih ada yang penasaran deh. Iya dong. Mungkin biar semakin semakin mantap Bu, boleh nggak sih kami diberikan tips singkat jika mungkin
guru dan juga para orang tua ingin melakukan read aloud? Tips singkat saya kira yang pertama harus disesuaikan dengan kondisi tadi ya, di kelas dan di rumah mungkin akan sedikit berbeda gitu ya. Kalau di kelas karena muridnya banyak dari berbagai background, mungkin bisa diberi semacam pre-reading questions misalnya. Jadi kalau bukunya bahasa Jawa atau bukunya tentang Jogja misalnya, lalu ada yang dari luar Jogja atau enggak sih gitu misalnya ya. Sudah pernah ke Tugu belum misalnya semacam itu. Jadi supaya bisa masuk ke buku itu gitu, tidak tiba-tiba ayo kita bacakan ini lalu jebret kaget gitu ya topiknya apa gitu, tapi bisa diberi semacam introduction. Kalau di rumah mungkin tidak begitu perlu atau introduksinya berbeda karena ya cuman mungkin 1-2 anak sudah dikenal gitu kan. Kemudian yang kedua ya itu tadi, jangan lupa kalau buku baru membacakan judul dan pengarangnya. Kemudian yang ketiga, pada waktu membacakan itu bisa diseling dengan itu tadi, pertanyaan atau kita yang bertanya atau anak yang bertanya gitu. Jadi jangan nanti tuh tanyanya gitu misalnya, ya jangan galak gitu. Di tengah-tengah mungkin anak tanya, jadi diperbolehkan saja. Kemudian bisa sambil mengulang kata-kata yang baru, gitu ya. Apa tadi? Gitu. Pitik misalnya seperti itu. Udah pernah lihat pitik misalnya. Jadi tidak melulu membaca, tapi harus ada komunikasi. Kemudian apalagi? Oh, jangan takut untuk membacakan buku yang agak sedikit di atas kemampuan anak ya, supaya kalau saya lupa teorinya siapa, Vygotsky atau Piaget yang mengatakan zone of proximal development itu. Jadi kalau tidak dinaikkan tantangannya nanti nggak bisa maju gitu kan ya. Itu melulu. Saya kira itu beberapa tips kecil untuk reading aloud ya. Ya, terima kasih Bu. Dan katanya punya sesuatu untuk kami ya, video ya Bu. Sudah siap? Apakah sudah siap untuk ditampilkan? Baik, saya coba share screen ya, mudah-mudahan bisa. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Oke. Mungkin saya play 1,5 menit. Topinya warnanya topinya warnanya merah. Mana merah? First it's breakfast, tea and toast. I wonder who will eat the most. Paddington pakai topi merah sama siapa? Daddy, Mommy, toast. Yeah. Where's the toast? Mana toastnya? Ini toastnya. Toh? Terus buka lagi. Lunch comes next. Then it's tea. Mana tea-nya? With marmalade. Oh, lucky me. Siapa? Me siapa me? Paddington. Mana Paddington? Nih, topi merah. Nih, topi merah. Oh, ya. Mana Paddington? Topi merah. Oke, jangan banyak-banyak. Jadi itu
saya dengan cucu waktu dia masih umur 2 bulan sebelum saya jenguk Bu Yusefa waktu itu terakhir kali kita ketemu. Jenguk cucu yang lain. Dan sekarang sudah 1,5 tahun ya umurnya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa dia yang berusia 2 bulan itu waktu kita bacakan buku, dan itu buku bahasa Inggris kan, itu sudah bisa bereaksi gitu. Jadi saya yakin dia nggak ngerti itu, tapi paling tidak dia bereaksi waktu kita bacakan buku. Dan oleh anak saya memang sejak kecil lahir ceprot itu sudah dibacakan buku gitu, dan dia bisa nengok lihat-lihat gitu. Dan ini untuk sebetulnya kalau ada yang bertanya-tanya seawal kapan sih kita harus baca buku untuk anak gitu. Tidak perlu sampai nunggu TK, tapi seawal mungkin lebih bagus. Jadi cucu saya sekarang 1,5 tahun itu ya seperti itu, sudah tahu buku, dia tahu kalau bukunya terbalik, lalu sudah tahu buku yang mana gitu yang mau dia baca gitu. Ada buku tentang Ohio State yang saya bawa pulang, ada Brutusnya ya Bu Yus, dia sudah tahu itu babab gitu, babab itu Brutus maksudnya. Jadi dia mau baca buku yang itu. Kemudian no itu ada buku yang tentang anak yang sukanya apa-apa bilang no gitu. Itu dia sudah tahu itu buku itu tentang itu gitu. Jadi seperti itu, sudah kenal buku sejak usia dini saya kira. Betul. Mudah-mudahan sampai besar tetap suka baca. Amin. Berarti betul ya Bu Eni, jadi tidak perlu menunggu ketika anak siap membaca dan menulis ya, kayak usia-usia TK, justru semakin dini mulai diekspos dengan bacaan itu justru bisa menstimulasi, begitu ya Bu Eni ya, menstimulasi kemampuan membaca. Iya, dan seru banget. Ya. Betul. Seru banget. Gimana Mas Thomas? Belajar banyak ya, malam minggu ini. Gimana Bu Uke? Stimulasi Bu setelah mendengarkan sesi Bu Eni. Iya, habis ini saya jadi pengen nyari anak-anak kecil gitu, kumpulin pas malming ya kan, terus nanti saya bacain nyaring gitu Bu, biar malam minggu saya barokah, ya kan Bu? Oh, stimulasinya ngumpul kecah cilik-cilik Mas Thomas. Kirain stimulasi yang lain loh. Biar yang diinginkan Bu Uke terlaksana, kita tutup dulu episode kali ini biar Bu Uke bisa segera mengumpulkan bocah-bocah, dan kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Eni. Terima kasih banyak Bu Eni. Terima kasih sekali sudah diundang. Ya Bu. Terima kasih juga untuk Sobat Malming yang ada di luar sana. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay healthy and happy. Bye-bye. See you. Bye.